Jalan-jalan ke Ciamis, pulangnya lewat Tasikmalaya. Halo adik-adik manis, gimana nih kabarnya? Ya Allah, masih malu. Nah, hari ini saya akan bercerita tentang sebuah perjalanan antar negara. Dan jelas ini bukan perjalanan biasa. Karena ada dua anak korban perang yang tak sengaja bepergian ke Amerika tanpa punya uang spesial pun di sakunya. Dan saat di Amerika, kehidupan mereka benar-benar berubah sepenuhnya. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Menurut KBBI, perang adalah pertempuran bersenjata antara dua belah pihak atau lebih. Tapi pada kenyataannya, sipil selalu menjadi korban dari keributan yang mereka sendiri tak benar-benar tahu apa yang sedang diributkan atau diperebutkan. Sedikit contoh dari apa yang baru saja saya bicarakan ada di Italia, tepatnya di kota Naples. Pada tahun 1949, Italia berperang melawan Amerika. Nyaris setiap hari telinga warga Naples selalu gemuruh dengan suara ledakan dan teriakan ketakutan. Tapi ada satu anak yang harusnya tak menjadi korban dari kebrutalan sebuah perang. Celestina, anak yang sejak kecil sudah hidup miskin dan hidup tanpa kedua orang tua. Tina hanya tinggal bersama sang bibi, dan karena ledakan tadi, bibinya harus terbaring tak berdaya dan harus mengalami koma. Tina hanya bisa melamun menunggu kabar tentang bibinya. Dan saat kabar itu datang, justru kabar duka yang hinggap menjadi luka. Mau beli makan tidak bisa, tidur malam ini juga tak tahu harus di mana. Hanya satu yang bisa Tina lakukan setelah ia menjadi sebatang kara, yaitu mengais puing-puing barang yang ada di reruntuhan rumahnya. Tak banyak yang bisa ia bawa, selain sebuah patung Bunda Maria. Tetangganya lalu memanggil Tina. Ada satu barang peninggalan bibinya yang ketinggalan. Dan barang itu adalah sebuah kotak berisi foto kakaknya yang kini ada di New York. Celestina mulai nekat. Ia kini menerobos akses yang sebenarnya hanya digunakan untuk para pekerja. Celestina coba mencari sahabatnya. Namun berkali-kali Tina memanggilnya, hanya suara sunyi yang menjawab. Karena malam mulai larut, Tina pun memilih bermalam di dekat sana sembari menunggu sahabatnya. Celestina. Namanya Carmine, sahabat dekat Tina yang akan selalu membantu saat Tina membutuhkan. Kini Tina tak lagi punya siapa-siapa untuk diandalkan. Dan dia ingin ikut bekerja bersama Carmine. Tak peduli harus mengais sampah, menemani Carmine berjudi kartu, atau menjual sebat pada para turis yang liburan di Naples. Tina siap melakukannya. Tina hanya tak ingin menyerah begitu saja. Carmine lalu mengajak Tina ke pasar. Di sana Carmine punya satu rekan yang sering bawa sebat grosiran. Karena Carmine dan Tina sama-sama tak punya modal, ia pinjam dulu 6 bungkus. 3 untuknya dan 3 untuk Tina. Jika 6 bungkus sudah laku terjual, uang hasilnya akan diberikan pada rekannya tadi. Grazie. Sayangnya, Naples kala itu masih tak terlalu ramai. Turis yang datang berlibur nyaris semuanya berkebangsaan Amerika. Dan untuk bisa menjual sebungkus pada mereka, Tina dan Carmine harus berhadapan dengan anak-anak lain yang kerjaannya sama. Tapi untungnya, Carmine cukup cerdik. Jika anak-anak lain menunggu para turis itu turun, Carmine justru datang kepada mereka dan menawari apa barang yang bisa mereka bantu jual di Naples sana. Salah satu juru masak kapal yang bernama George lalu turun ke skoci yang Carmine naiki. George ingin menjual sebuah barang. George ingin barangnya laku cepat.
Karena malam ini kapal Victory tempatnya bekerja akan berangkat ke New York. Tapi masalahnya ini, ya barangnya. Tuh, makan deh. Iya, George membawa kucing liar Afrika dan minta Carmine menjualnya segera. George minta Carmine harus cepat sebelum ia ketahuan awak kapal yang lain. Dan jika Carmine berhasil menjualnya, maka George akan memberinya komisi. Sementara itu, Tina masih kesulitan menjual sebatnya. Dan kini ia mencari cara lain untuk mendapat uang untuk makan. Ia coba menghibur turis yang datang dengan tarian dan senyuman. Tapi Tina lagi-lagi harus tersingkirkan oleh anak-anak lain yang sudah biasa mencuri uang di sana. Muka lesu dan letih Tina tak bisa terhindarkan lagi. Ekspresi itu jelas mengundang empati dari setiap orang yang melihatnya. Termasuk pekerja mantap-mantap dekat rumahnya. Mereka menawari Tina untuk makan. Namun Tina menolaknya karena ia takut akan terjadi apa-apa setelahnya. Saat Tina ingin menemui Carmine di pelabuhan, Carmine ternyata sedang diusir oleh para awak kapal besar yang akan berangkat ke Amerika. Usut punya usut, George ternyata tak mau membayar apa yang sudah ia janjikan. Carmine lalu mengajak Tina untuk menagih uangnya pada George sebelum ia berangkat ke Amerika. Tina harusnya hanya di bawah menunggu Carmine menagih uangnya. Tapi yang namanya juga penasaran, Tina ikut naik. Dan tanpa ia sadari, sekocinya justru terlepas. Atau yang berarti, tak ada jalan bagi mereka untuk kembali. Kapal besar yang Tina naiki bernama kapal Victory. Dan tujuan akhirnya adalah New York. Dengan nahkoda seorang pemabuk, jadi kebanyakan kontrol kapal akan dikomando Domenico Garofalo. Dan jika Garofalo sudah bertugas, maka takkan ada penumpang gelap yang bisa lolos. Baginya, penumpang gelap sama saja dengan hama yang harus dibasmi. Beruntungnya, Garo membicarakan tadi dalam bahasa Inggris. Bahasa yang tidak Tina pahami. Carmine panik setelah tahu skocinya dilepas begitu saja oleh Tina. Tapi Tina punya sebuah ide bagus. Iya, Tina mengajak Carmine ke New York untuk menemui kakaknya, Agnes. Tapi tentu itu bukan hal yang mudah. Gemuruh suara kapal yang akan berangkat jelas membuat Carmine dan Tina panik. Pertama, mereka tak bisa pulang. Kedua, mereka belum makan dan tak punya uang. Ketiga, jika mereka akan menemui Agnes, mereka tak bisa berbicara bahasa lain selain bahasa Italia. Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa. Jadi yang bisa Tina dan Carmine lakukan hanyalah jalani sebaik mereka bisa. Tak ada tidur yang nyenyak dengan kondisi perut yang lapar. Itulah yang sedang mereka rasakan. Carmine mulai mencari cara untuk ia dan Tina bisa makan. Dandanan Carmine yang mirip dengan petugas kebersihan kapal membuatnya tak dicurigai oleh siapapun. Bahkan salah satu awak kapal segera meminta Carmine untuk mengepel dek kapal. Tanpa bisa tahu kalau Carmine adalah seorang penumpang gelap. Carmine juga sempat dibantu oleh sang nahkoda saat menghidupkan air. Tapi Hey, kid. Come here, kid. Come here. Hey, come here. Carmine coba kabur melalui lubang ventilasi. Tapi karena ia masih tak hafal jalannya, Carmine justru tiba di bagian kapal yang diisi oleh kaum-kaum kelas bawah. Tidur berdesakan, ruang sempit, satu minuman dibagi banyak orang. Pemandangan yang seolah tak pernah terlihat dari luar kapal. Kaburnya Carmine tadi juga menimbulkan banyak tanya dari sang nahkoda. Dan ia minta Garofalo untuk kembali memeriksanya. Saat Garofalo akan melakukan sidak, Carmine langsung mencari tempat untuk sembunyi. Carmine diberi tempat persembunyian oleh penumpang lain agar tidak ketahuan oleh Garofalo. Dan cara itu berhasil mengelabui Garofalo. Grazie. Sebelum kembali, Carmine mampir sebentar ke ruang ventilasi untuk mengarah ke dapur. Carmine coba mengambil sedikit makanan untuknya dan untuk Tina yang telah menunggunya.
Perutnya mungkin sudah terisi, tapi pernafasan Tina yang kini terganggu. Iya, lebih dari 2 hari Tina tidak menghirup udara segar. Dan Carmen berjanji, kalau malam ini aman, maka ia akan membawanya keluar. Respira, respira. Antes nem foram mal. Que belo andar eles estão. Bintangnya tidak seperti di Naples ya. Tina mengucapkannya, sembari bersyukur akhirnya ia bisa bernafas lega. Namun ada satu yang tidak ia dan Carmen sadari. Follow me. Saat Tina dan Carmen akan disidang, Carmen tiba-tiba melihat George dan langsung menagih uang-uangnya. Sayangnya Carmen harus segera diinterogasi oleh Garofalo dan nahkodanya. Tina dan Carmen diberitahu kalau menjadi penumpang gelap adalah sesuatu yang ilegal. Tina segera membantah kalau penumpang gelap itu ilegal, maka kematian karena kelaparan juga ilegal. Carmen lalu bercerita, mereka hidup sebatang kara di Naples. Tak ada orang tua, tak ada orang dewasa yang memberinya makan. Naples pun kini tak lagi sama semenjak banyak proyek Amerika Serikat yang dicabut dari sana. Belum sempat semua kalimatnya dijawab, George tiba-tiba masuk. Ternyata George juga sedang disidang oleh pihak manajemen kapal. Ia diduga menjual barang ilegal, dan jika terbukti, maka George akan dipecat dari sana. Satu-satunya saksi yang bisa membuktikannya hanyalah Carmen. Dan saat Carmen ditanyai tentang kebenarannya, jawaban Carmen hanya tidak. Ia beralasan kalau uang yang ditagih tadi adalah uang dari jasa mengantar George ke destinasi wisata tujuannya. Dan jawaban Carmen berhasil menyelamatkan karir George karena tak ada bukti yang bisa menguatkan tuduhannya. Lalu bagaimana nasib Tina dan Carmen? Nahkoda mengizinkannya tinggal, beri mereka makan, dan biarkan mereka mandi. Nahkoda paham kalau mereka hanyalah anak korban perang. Dan masalahnya kini ada di Galofaro. Orang yang harus bertanggung jawab pada lolosnya penumpang gelap seperti Carmen dan Tina. Tina dan Carmen akan ditempatkan bersama kawanan juru masak yang lain. Tapi mereka tak diterima dengan baik. Untung saja masih ada George yang memberinya tempat di sebelahnya. Ia hanya ingin balas budi kepada Carmen. Padahal sebelumnya ia sudah jahat padanya. Carmen dan Tina tak hanya sekedar menumpang. Mereka juga mau membantu apapun yang mereka bisa di dapur kapal. Bahkan saat Galofaro melarangnya, Carmen tetap saja kekeh. Carmen bahkan tak malu saat diminta untuk melayani para tamu kapal yang ada di dek bagian atas. Tamu-tamu berpakaian mewah dan glamor, perbandingan yang kontras jika dibandingkan dengan kaum yang ada di dek bawah. Kemewahan yang hanya bisa ia lihat melalui jendela, yang seolah ia tidak diizinkan menghirup udara yang sama. Karena kegiatan Carmen dan Tina, mereka mulai diterima oleh orang-orang. Bahkan Carmen sampai ikut berjudi kartu dengan awak kapal lainnya, tapi tetap dengan trik lamanya. Perjalanan dari Napoli ke New York memakan waktu tak sampai 2 minggu menggunakan kapal. Dan Celestina menjadi orang yang paling excited untuk sampai di New York. Lalu bertemu kembali dengan kakaknya. Tina tiba-tiba sadar kalau di bawahnya ada orang yang membantu Carmen kala itu. Namanya Teresa. Teresa menangis. Kondisi suaminya semakin parah. Ia tak punya apa-apa lagi untuk membiayai pengobatannya. Carmen menatap Tina. Tina lalu hanya mengangguk. Iya, mereka seolah sama-sama paham kalau mereka harus bantu Teresa. Carmen memberikan semua uang hasil bermain kartunya. Ia dan Tina memang butuhkan. Tapi ia tahu kalau Teresa sekarang jauh lebih butuh. Keesokan harinya, Carmen melapor pada nahkoda dan Galofaro tentang kondisi suami Teresa. Namun Carmen nampaknya terlambat karena suami Teresa telah tiada. Dan Teresa tak mampu lagi menahan sakit karena kehilangan.
Carmen dan Celestina cukup terpukul dengan apa yang baru saja terjadi. Namun selayaknya anak-anak, pikiran mereka jauh lebih mudah teralihkan. Begitu pula dengan Tina. Dia langsung bersemangat saat melihat ada patung Bunda Maria yang sangat besar di luar jendelanya. Iya, Tina tidak tahu kalau patung yang ia maksud adalah patung Liberty. Atau yang berarti mereka telah sampai di New York. Semua orang yang ada di dek bawah merasa sangat kagum dengan kemewahan kota New York. Keindahan yang mungkin tak pernah mereka lihat selama di Italia kala itu. Tapi ada satu masalah baru yang harus Carmen dan Tina hadapi setelah ini. Penumpang asal Italia tak diturunkan dalam satu pelabuhan yang sama. Dan setiap penumpangnya harus punya paspor untuk masuk ke negara Amerika Serikat. Beruntungnya ada George. Dia segera memasukkan Carmen dan Tina ke dalam sebuah kotak buah besar. Kotak ini akan mengirim Carmen dan Tina ke New York. Sebelum George pergi, George minta mereka tetap diam sampai mereka turun. George juga tak lupa memberi mereka uang demi mereka bisa beli makanan saat di New York nanti. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya George membukakan kotaknya untuk mereka. Dua anak yatim itu kini benar-benar ada di Amerika, tanpa mengenal siapapun dan tanpa mampu melafalkan bahasa yang sama dengan orang-orang di sana. New York dengan segala kemewahannya kini sudah ada di hadapan mata Carmen dan Celestina. Pemandangan indah ini tak pernah sekalipun mereka lihat di Naples. Gedung-gedung tinggi dan kemajuan zaman terpampang jelas di sini. Pemandangan yang jelas bertolak belakang dengan Naples yang hanya diisi suara ledakan dan reruntuhan rumah saja. Namun mereka tak lupa tujuan mereka. Carmen coba tanya di mana alamat Agnes yang sudah Tina bawa sebelumnya. Alamat itu kini telah berubah menjadi toko. Dan saat mereka bertanya di mana Agnes, tak ada satupun yang tahu di mana keberadaannya. Agnese con Emilio. No, I've never seen her. Thank you. Celestina lalu ingat satu nama, yaitu John Milkins, suami dari Agnes. Saat nama John Milkins ditanya, barulah orang-orang di sana mengenalinya. Dulu John bekerja di toko ini. Suatu saat ada wanita Italia yang datang mencarinya. Namun karena wanita itu tak menemukannya, wanita itu pun sangat marah, lalu pergi begitu saja. Seolah menggali tambang yang kosong, begitulah perjuangan Carmen dan Celestina yang tak ada hasilnya. Walau Carmen sempat punya ide dengan mencari nama John Milkins di buku nomor telepon, ternyata terlalu banyak orang dengan nama yang sama di sana. Karena mereka tak tahu lagi harus kemana, Carmen pun mengajak Tina untuk makan terlebih dahulu. Sayangnya, penampilan lusuh dan kotor layaknya gelandangan membuat mereka tak digubris oleh pelayan. Apalagi saat mereka mendengar kalau Carmen berbicara menggunakan bahasa Italia. Carmen semakin disingkirkan dan dianggap takkan mampu membeli makanannya. Oh, Madonna mia! Karena terlalu bersemangat, mereka berdua pun terpisah. Baik Carmen maupun Tina saling mencari satu sama lain. Matahari mulai terpendam, tapi keduanya tak kunjung bisa menemukan. Langkah keduanya kini gontai, seolah magnet yang kehilangan salah satu sisinya. Tak tahu harus pergi kemana, Celestina pun memilih untuk tidur di mobil bekas yang ada di dekat sana. Dan untuk Carmen, ia tertidur di bekas pabrik yang kosong. Pagi harinya, ia dibangunkan oleh suara anak sepantarannya yang sedang bermain bola. Carmen mengikuti langkah mereka hingga sampai ke Little Italia, salah satu sudut di kota New York yang diisi oleh orang-orang asal Italia. Orang-orang di sana memakai bahasa yang sama dengan bahasa yang biasa Carmen gunakan. Makanan yang ada di sana juga mirip dengan makanan yang ada di Naples. Kebetulan di sana juga sedang ada festival. Namun, riuh ramai suara yang ada di sana
ternyata masih tak mampu menghibur Carmine yang kehilangan sahabat terbaiknya, Celestina. Ia kini masih tersasar di daerah yang mayoritas diisi oleh orang-orang berkulit hitam. Celestina tak memahami apa yang mereka bicarakan. Begitu pula sebaliknya. Tapi Tina beruntung. Ada satu anak yang mau mendekat padanya dan memberinya sedikit roti agar ia bisa makan. Namun, keajaiban seolah datang secara tiba-tiba saat Carmine bertanya pada orang di Little Italia tentang Garofalo. Tak ada seorang pun yang tak kenal Garofalo. Garofalo tak hanya dikenal Sultan karena kekayaannya, tapi juga karena ia pemain kartu terhebat yang ada. Saat terbangun, Carmine langsung bilang kalau Celestina hilang, dan ia tak berhasil mencarinya kemana-mana. Garofalo membawa Carmine pulang, mendadaninya dan memberinya makan. Carmine sudah menceritakan semuanya pada Garofalo. Dan Garofalo sudah mendapatkan satu informasi tentang Agnes. Carmine ingin langsung mendekat pada Agnes. Petugas penjara langsung menghadangnya. Agnes dianggap terlalu berbahaya dan tak seharusnya ada yang dekat-dekat dengannya. Agnes didakwa atas kasus penembakan. Karena pelakunya adalah orang Italia dan ada sentimental tersendiri dari orang Amerika pada orang Italia kala itu, jadi mereka seolah menutup telinga atas semua cerita yang Agnes ceritakan. Carmine lalu bertanya pada Agnes apa yang sebenarnya terjadi. Dulu Agnes punya kekasih asal New York. Agnes kenalan dengan kekasihnya saat kekasihnya masih bekerja di Naples. Namanya John Milkins. Sebelum John kembali ke Amerika, ia berjanji akan kembali untuk menjemput Agnes dan menikah di sana. Bahkan John berjanji jika ia tidak menikahinya, Agnes boleh menembaknya. Harapan Agnes jelas membumbung tinggi. Hubungan mereka yang biasanya diisi dengan saling kirim surat, tapi lama-lama surat Agnes tak lagi dibalas. Jadi Agnes menjual semua barangnya hanya demi bisa datang ke New York dan menagih janjinya pada John. Namun yang terjadi adalah sebuah kejutan. Karena John sudah menikah dengan orang lain. Dan Agnes melakukan apa yang waktu itu sudah John ucapkan. Sua moglie. Di sisi kota New York yang lain, Tina masih luntang-lantung tak jelas akan kemana. Malam harinya, Tina melihat wajah sang kakak terpampang di koran. Iya, hukuman tembak dibebankan pada Agnes atas apa yang telah ia lakukan. Tina tak bisa memahami isi koran tersebut. Jadi informasi tentang apa isi beritanya hanya ia dapat dari seorang penjual koran dekat sana. Italian scum. She's. Come and get it. Extra, extra, sir. Would you like? Tatapan mata Carmine masih kosong. Dia memang mendapat kabar soal Agnes. Tapi untuk apa kabar itu jika Celestine malah menghilang? Garofalo tiba-tiba mempunyai sebuah ide cemerlang. Kerabat dekatnya adalah pimpinan koran bernama Liberta, Rilo namanya. Ia yakin Rilo akan bisa menemukan Celestina. Karena pembaca koran Liberta biasanya orang-orang dari Italia juga. Bak Gayung bersambut, ide itu juga diterima oleh Rilo dengan baik. Selain kisahnya akan menaikkan pamor koran Liberta, ada satu motif politik yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan elektabilitas salah satu calon wali kota New York, yang juga seorang keturunan Italia. Rilo minta semua redaksi terbaiknya untuk meliput kasus ini. Berikan tulisan terbaik dan foto terbaik untuk berita tentang Celestina. Tak lama kemudian, ada sebuah kabar. Kalau Celestina semalam melompat ke laut. She jumped into the water! Beruntungnya, masih ada segerombolan anak-anak yang mengangkat dan menyelamatkan Celestina. Di tengah lemasnya kondisi tubuh Celestina, ia masih harus dikerubungi oleh para reporter yang berebutan mengambil fotonya. Rasa lemas yang Tina rasakan seolah menghilang saat ia melihat Carmine ada di tengah keramaian yang ada. Что кайгу ты?
Celestina kini mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Rilo ingin segera beralih pada kasus Agnes yang tak kalah menariknya. Rilo yakin Liberta bisa menarik suara dari para feminis untuk mau berdemo dan menuntut keadilan pada Agnes. Dan benar, koran Liberta berhasil menarik massa dari kaum feminis yang ada di New York. Tujuan mereka adalah memaksa dan menuntut pengadilan New York untuk mencabut hukuman tembak yang dibebankan pada Agnes. Baik kasus Celestina atau Agnes kini terdengar nyaring di setiap telinga warga New York. Tak hanya itu, kisah Carmen dan Celestina yang menjadi korban beringasnya perang pun menarik simpati banyak orang. Semua kabar itu tentu menjadi bekal yang baik untuk jalannya persidangan Agnes beberapa hari lagi. Celestina! Sampailah mereka di hari persidangan. Dukungan pada Agnes semakin nyata. Dukungan itu berbentuk sebuah gerakan, teriakan, dan juga tulisan. Bebaskan Agnes. Hal itu tak hanya slogan, tapi juga paksaan. Datangnya simpatisan ke gedung pengadilan adalah sebuah tekanan. Tekanan agar pengadilan bisa membuat keputusan yang adil dan hanya berpihak pada yang benar. Pengacara dari kubu John Milkins terus mencoba menyudutkan Agnes dengan segala tuduhan dan kejahatan nyata yang ia lakukan. Ia juga memaksa para hakim untuk berpikir, kasus ini bisa besar karena telah ditunggangi salah satu calon wali kota dengan dalih menolong bangsa asalnya. Pernyataan emosi dan menggebu-gebu dari pihak John Milkins tak dibalas dengan letupan yang sama. Agnes duduk dan menceritakan semuanya dengan kepala dingin. Tenang, jujur, dan runtut dari semua kronologisnya. Banyak orang mungkin akan melihat kisah ini sebagai cinta biasa. Cinta yang tak semestinya menyeret langkah hingga ke meja pengadilan. Namun bagi Agnes, janji cinta bukanlah kata-kata manis yang bisa hilang begitu saja. Janji itu adalah sumpah yang harus ditepati. Jadi menurutnya, urusan cinta dan janji takkan pernah bisa masuk dalam pasal apapun. Karena cinta dan janji hanya bisa dirasakan oleh hati. Jika aku memang bersalah, lantas untuk apa aku jadi orang pertama yang menghubungi polisi? Bukan istrinya. Aku hanya datang bawa janji. Dan saat janjiku tak ditepati, aku juga menuntut janji yang lain. Jadi apakah menagih janji adalah dosa yang dibebankan pada orang yang menagihnya, bukan orang yang mengingkarinya? Acceritami, perché tanta vita mi è venuta. Because my life is over. Setelah Agnes menutup gilirannya, kini ada Celestina yang ditanya tentang pendapatnya tentang kakaknya. Tina merasa sang kakak sudah terlalu hebat menahan semuanya sendiri di Amerika. Dan jika ada yang tak mampu memahami apa katanya, cukup rasakan saja bagaimana rasa kecewanya. Dalam kasus ini, kakakku tadinya tak didengar bukan karena ia orang asing, tapi karena ia miskin. Aku tak mengatakan ini hanya untuk mencari belas kasih. Aku hanya ingin berbagi cerita tentang apa yang aku dan Carmen rasakan. Aku dan Carmen adalah salah satu dari sekian banyak korban yang berjatuhan. Mungkin kami tak kehilangan nyawa, tapi kami kehilangan keluarga. Mungkin raga kami utuh, tapi dunia kami sudah runtuh. Andai saja imanku sedikit goyah, mungkin aku sudah dijual oleh para pria hidung belang di Naples. Lalu aku memilih menyelamatkan diri. Iya, aku memang penumpang gelap di kapal milik Amerika. Lalu kami dicap ilegal. Lantas kalimat apa yang tepat untuk Amerika yang menghancurkan Italia dan sebagian banyak warga sipil yang ada di sana? Di kapal Victory, dek atas berisi orang Amerika beserta kemewahan yang tak bisa disentuh. Dan di dek bawah berisi perjuangan dan saling menguatkan oleh orang-orang miskin yang hanya ingin menyelamatkan diri. Mereka diinjak, mereka dipandang sebelah mata, mereka dikucilkan. Aku dan Carmen dicap ilegal oleh orang yang bangsanya kerap kali berbuat hal ilegal, atau lebih tepatnya bisa disebut brutal. Bangsa yang kerap merasa besar dengan mengucilkan bangsa lain.
Amerika tak memahami istilah orang asing yang sebenarnya. Karena di sini, siapapun yang kaya bukanlah orang asing. Ha già farnuto. Setelah kedua belah pihak melakukan pembelaan masing-masing, hakim pun akhirnya membuat keputusan. Dan hukuman tembakan yang sebelumnya divoniskan pada Agnes kini dicabut. Suasana di luar pengadilan seketika gemuruh menyambut kabar itu. Sukacita mereka seolah bangkitkan kembali semangat Celestina yang nyaris saja kehilangan satu-satunya keluarga yang masih tersisa. Setelah semua keributan mulai mereda, kini istri Garofalo lalu bertanya pada Garofalo. Ia senang melihat anak seperti Carmine dan Celestina. Dan ia ingin mengadopsi mereka menjadi anaknya. Iya, Garofalo dan istri tak kunjung diberikan momongan selama pernikahan. Rumah besarnya terasa terlalu besar jika hanya ditempati mereka berdua. Garofalo pun setuju dengan permintaan sang istri. Tapi ia tak bisa dengan mudah mengungkapkannya. Dan saat semua niat sudah terucap, Carmine ternyata menolak diangkat anak oleh Garofalo. Celestina coba membantu meluruskan pikirannya. Ia paham kalau Carmine memang seorang Skunizo, anak jalanan yang lincah dan terbiasa sendiri. Namun Celestina sebaliknya. Ia adalah anak yang lebih banyak diam, dan tak mungkin rasanya jika Celestina menerima tawaran mereka, tapi meninggalkan Carmine di jalanan. Baginya Carmine adalah kakaknya. Dan selayaknya adik, Celestina ingin selalu bersama kakaknya. Dan perlahan-lahan, hati Carmine mulai luluh. Dan ia akan menerima tawarannya dengan satu syarat. Domenico Garofalo. And on this side of the table, Carmine from Napoli. From Naples. Bravo. Segala kepiawaian Garofalo yang telah terkenal di Italia ternyata harus kalah oleh seorang anak kecil yang berasal dari Naples. Walaupun pada akhirnya Carmine berhasil menang, ia tetap akan menerima tawaran Garofalo untuk mengadopsinya sebagai anak. Karena ia tak ingin berpisah dengan Celestina yang sudah selayaknya seorang adik untuknya. Perjalanan panjang dua anak miskin ini pun akhirnya berakhir dengan hidup serba berkecukupan dengan menjadi anak seorang sultan. Tapi yang jauh lebih membuat Celestina senang, kini ia sudah ada di New York. Ia tak lagi terpisah dari Agnes dan berada di satu kota yang sama, dengan biaya yang juga ditanggung oleh Garofalo. Iya, film ini mungkin hanya film anak-anak. Iya memang sih ya. Bukan film anak-anak, maksudnya ya bukan yang bisa dinikmati orang seumuran saya kali ya. Cuma saya menikmatinya sih ya. Tapi sebenarnya karena ada banyak pesan tersirat yang gak mereka sampaikan itu secara gamblang. Mulai dari Tina yang nyaris jadi dagangan, bagaimana hidup para anak korban perang, dan perbedaan kasta kaum atas dengan kaum bawah yang masih ada sampai sekarang. Bahkan semakin lebar gapnya. Tapi mungkin dari film ini ada satu hal yang paling membuat saya tertarik, yaitu latar tahun dalam film ini adalah tahun 1949 kalau nggak salah ya. Otomatis di situ masa di mana sang diktator Benito Mussolini itu telah runtuh, dan seolah itu menjadi momentum yang tepat buat Amerika biar terus bisa membobardir Italia waktu itu. Nah, uniknya di sini Amerika masih menjadikan Italia sebagai tempat wisata bagi masyarakatnya. Dan warga Italia masih menjadikan orang Amerika sebagai tempat mereka mencari uang. Tapi ya udahlah, namanya juga film, dan film ini intinya sih tentang sebuah perjalanan dari dua anak yang hilang arah. Tapi mereka gak pernah kenal lelah dan gak pernah mengenal apa itu kata menyerah. Dan mungkin sebuah pesan untuk mewakili apa yang sudah Celestina dan Carmine jalani mungkin seperti ini kali ya. Jalan terjal penuh badai dan rintangan akhirnya lurus saat tujuan tersenyum di depan. Sebab tiap langkah yang tak pernah menyerah
selalu berujung pada cahaya yang indah. Iya, saya tahu klise bener. Hidup itu gak gampang. But at least mungkin kita melihatnya terlalu lebar. Coba lihat sedikit lebih kecil. Mungkin ada yang bisa sedikit kita syukuri. Kita bisa ngeliat progres kita yang di mata orang gak seberapa, tapi buat kita itu besar. That's good for you. Jadi gak ada salahnya untuk sedikit memicingkan mata dan lihat progres kalian yang kecil-kecil itu. Gak harus selalu yang besar. Saya Gogon dan segenap tim Unsur yang bergelora mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar. Terima kasih buat yang sudah sudah mensubscribe dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, karena suara saya juga sudah mau habis, kalau kalian lagi ada banyak masalah itu berat banget, yang tenang, gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Oke? Jadi sekarang tarik nafas kalian. Buang. Udah tenang. Tenggak kopinya. Ambil koreknya dan sebatin aja dulu.